Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-9 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Lanjut ya. Nah, untuk materi kali ini adalah kita akan belajar mengkoneksikan ke database MySQL. Jadi materi setelah UTS ini adalah kita akan belajar koneksi, membuat aplikasi dan nanti akan mengkoneksikannya ke database MySQL. Nah, jadi pertama yang kalian butuhkan adalah kalian pertama harus sudah install app-serve-nya dulu ya, web servernya ya, untuk nanti kita database MySQL-nya. Nah, ini Ibu bebaskan ya, web servernya boleh menggunakan app-serve versi 930 atau juga bisa menggunakan SAM PP ya, yang satu lagi ya. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan yang SAM-PP sudah terinstall, ya udah nggak apa-apa, nggak usah install app-serve lagi ya. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah sudah diinstal app-serve-nya, terus kalian juga harus download dan install MySQL Connector Java. Nah, nanti akan Ibu ajarkan bagaimana caranya. Jadi ini persyaratannya sebelum kita bisa koneksi ke database MySQL, pertama install database web servernya, boleh app-serve, boleh SAM-PP ya, terserah. Nah, terus download dan install juga MySQL Connector Java-nya. Setelah itu kita setelah sudah terinstall database MySQL-nya tadi di dalam web server app-serve, kita bisa create database-nya. Nanti akan kita pakai, kita akan menggunakan database apa, kita create database-nya dan table-nya menggunakan database MySQL. Nah, jadi untuk outline malam ini yang akan kita pelajari, kalian sudah harus install web server-nya, sudah download dan install MySQL Connector Java. Nah, nanti cara mengkoneksinya gimana, terus nanti kita create database ya, dan table menggunakan database MySQL. Nah, kita akan belajar insert datanya ke dalam database MySQL. Cara input datanya gimana. Lalu setelah itu kita akan membuat kelas koneksi. Jadi ini urut-urutannya ya, setelah insert data ke dalam database MySQL, di salah satu tabelnya kita bikin kelas koneksinya. Kelas koneksi di dalam Apache NetBeans-nya untuk menghubungkan dari NetBeans ke database MySQL-nya. Setelah itu kita koneksi, kita akan mengkoneksikan database dari Java NetBeans-nya. Nah, yang pertama adalah kalian download dulu ya. Download dulu dan install MySQL Connector Java. Itu nanti kalian ketikkan pada browser kalian, yaitu ikuti aja perintahnya di sini yang ada di slide ya, yaitu dev.mysql.com/download/connector/j. Nah, nanti akan kebuka tuh tampilan webnya. Nah, nanti pilih yang platform independen ya. Di sini nanti konektor J-nya itu versinya yang terakhir versi 8026. Nah, nanti pilih operating system itu, kita pilih yang platform independen. Nah, nanti di sini kita cari yang download, lalu pilih download dan pilih download yang zip ya. Kita cari yang file zip. Nih di sini yang zip archive. Nah, MySQL connector. Lalu kita download. Nah, setelah di-download, kalian ekstrak file zip-nya. Lalu copy dan letakkan di dalam file project Java-nya. File project Java-nya ada di mana? Nah, di situ letakkan file yang sudah diekstrak, file MySQL connector Java-nya tadi ya. Nah, itu udah selesai. Kita udah install, download dan instalasi file connector Java-nya. Lalu setelah itu kita akan meng-create database pada database MySQL-nya. Nah, kan tadi udah install tuh Apache-nya, app-serve-nya, terus kita jalanin ya. Kita start ya, Apache start-nya. Seperti biasa kalau buka SAM-PP kan juga harus di-start dulu ya, ini juga sama. Nanti udah di-start Apache-nya, kita buka web browser-nya, terus kita ketikkan localhost. Nah, nanti tampilannya kan kayak gini ya. Kalau nggak salah semua tampilannya sama ya. Kalau app-serve seperti ini. Nanti pilihnya yang PHP, klik PHP My Admin Database Manager. Nah, nanti akan tampil seperti ini, tampil login. Untuk login masuk ke database MySQL.
Nah, kalau nggak salah di SAMPP juga gitu ya, ketik localhost terus php my admin. Nanti tampilannya juga sama kayak gini. Nah, tadi sesuai tadi pada saat instalasi, username-nya itu kan pada saat instalasi sudah ditentukan ya root sama passwordnya apa. Terserah tadi kan pada saat instalasi udah ya Ibu, nggak di sini Ibu nggak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal web servernya ya. Kalian install sendiri aja, tinggal ikutin langkahnya next aja. Nah, di sini udah terinstall nih ceritanya. Terus kita mau login, mau masuk ke PHP database MySQL-nya di PHP MyAdmin. Masukin username, root sama passwordnya apa, terus kita klik go. Nah, di sini kita baru create database ya. Create database dan table pada database MySQL. Nanti kalian silahkan meng-create database baru namanya CRUD MySQL, root MySQL ya, bisa bikin manual atau dengan menuliskan perintah SQL ya, namanya root MySQL, atau mau langsung klik tombol create. Nah, create table, setelah itu sudah tercreate ya database MySQL-nya. Setelah itu kita membuat table inventory ya. Create table inventory. Ya, kalau perintah SQL seperti ini ya, yaitu ada variabel ID, nama, jenis, dan harga. ID tipenya varchar, size-nya 50 sebagai primary key, nama, jenis juga varchar ya, size-nya 100, dan harga integer. Nah, ini ketikkan perintah ini, setelah itu kita jalankan go. Nanti akan terbentuk tabel yang namanya table inventory. Terus kita buat juga create table baru dengan nama table user. Langkahnya sama tadi pada saat membuat table inventory. Ya, create table user, fieldnya apa aja? Ada ID, nama lengkap, username, dan password ya. ID-nya itu sebagai primary key, tipenya char, nama lengkap varchar, username juga, dan password varchar. Setelah kita sudah membuat database-nya tadi root MySQL dan ada tabel user dan tabel inventory, nah sekarang kita akan menginsert atau mengisi data ke dalam tabel user ya. Perintahnya itu dengan menggunakan insert into. Nama tabelnya tabel user, fieldnya apa aja. Nah ini perintah insertnya ya. Bisa secara manual atau secara langsung. Nah kalau secara manual perintah SQL-nya seperti ini. Ya, fieldnya ID, nama lengkap, username, password, values. Nah, di sini terserah mau diisi apa. Nama apa, values isinya, ID-nya misalkan Ibu di sini US 001, nama lengkap Yuanita, username Yuan, password 12345. Setelah itu, nah itu udah beres urusan database ya. Sekarang kita masuk ke NetBeans-nya, yaitu kita bikin project yang namanya project inventory. Kita bikin project baru ya, file new project, pilih kategorinya Java with N, ininya projectnya Java application, lalu klik tombol next. Nah nanti di sini kita bikin project baru yang namanya project inventory ya. Nah, project inventory. Project inventory, nama projectnya apa? Inventory. Nama lokasinya, lokasi penyimpanan di mana ya? Kemarin lanjutkan ya. Kalau bisa, nah, tadi satu folder dengan yang file konektor Java-nya ya, jangan lupa ya. Nah, di sini jangan di checklist ya. Create main class-nya, terus kita klik tombol finish. Nah, setelah bikin project baru, kita akan membuat package ya. Klik kanan sort package dan kasih nama, pilih menu new, terus kita pilih menu Java package ya. Nah, di sini kita bikin package barang. Masukkan nama package-nya package barang. Terus tentukan lokasi package-nya. Klik tombol finish. Nah, tadi kita udah bikin package ya, package barang. Sekarang bikin kelas koneksi di dalam package barang. Nah, berarti klik kanan package-nya, yaitu klik kanan package barang, pilih menu dan pilih menu Java class. Nah, setelah itu di sini kita jadi pada tahap pertama ini di dalam koneksi database kita harus membuat dulu file koneksinya. Kita di sini akan membuat kelas koneksi. Nah, di sini kasih nama kelas name itu koneksi, lokasi package-nya di mana tadi di package barang, klik tombol finish.
Nah, nanti kan udah ketambah nih di sini di dalam package barang ya, tadi kelas koneksinya. Nah, sekarang setelah itu kita akan menambahkan driver MySQL connector ke project-nya. Tadi kan kita udah download tuh. Nah, gimana cara nambahin driver MySQL connectornya? Kita klik libraries. Di sini ada libraries nih, di bawah test package. Nah, terus klik kanan libraries, kita pilih menu add library. Nah, nanti akan tampil menu seperti ini. Nah, di sini kita cari MySQL JDBC driver, lalu kita pilih menu, kita klik add library. Tapi kalau misalkan library MySQL JDBC drivernya nggak ada, itu bisa kita create dulu. Ya, kita create terlebih dahulu dengan cara create. Nah, di sini ada klik create, terus kita klik, nanti akan terbuka seperti ini ya, kotak dialog seperti ini. Kita ketikkan nama library-nya apa, MySQL JDBC driver pada kotak library name ya. Terus library type-nya klik class library ya. Terus setelah itu klik OK. Nah, nanti masuk kebuka tampilan seperti ini ya. Klik tab. Di sini ada tab class path, source sama javadoc. Nah, klik tab class path dan source, lalu add file jar yang tadi sudah di-download. Nah, tadi kan kita udah download tuh file jar-nya yang file connection Java-nya. Tadi taruh di mana foldernya? Nah, itu kan udah diekstrak ya. Kita add file jar-nya ada di mana ya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kalau udah Oke, nanti dia akan tampil di dalam libraries-nya seperti ini. MySQL connector Java-nya udah masuk nih. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita sekarang akan mengkoneksikan ya, menambahkan kode pada file koneksi titik Java tadi yang sudah kita buat kelas koneksi. Nah, di sini ada source programnya. Silahkan kalian ikuti ya. Yang harus kita import adalah Java SQL Driver Manager dan Java Xstring JOption Pane. Nah, di sini kita bikin kelas yang namanya kelas koneksi. Dan kita bikin variabel yang tipenya static ya, private static Java titik SQL connection koneksi. Kita bikin objek koneksi. Nah, lalu di sini kita bikin function ya, public static Java, bikin function ya di sini Java SQL connection, kita bikin function get koneksi namanya. Nah, get koneksi isinya apa functionnya. Nah, di sini akan meriksa jika koneksinya sama dengan 0, nah koneksinya belum ada, maka nah di sini kita menggunakan try catch ya. Fungsi try catch di sini kita bikin variabel URL, user dan password ya. Nah, variabel URL ini untuk menaruh lokasi database root MySQL-nya ada di mana, yaitu di localhost tadi ya. Lalu username-nya kan tadi root. Nah, passwordnya apa? Kalau di sini Ibu passwordnya Savia. Kalau kalian nggak tahu apa terserah. Nah, tadi sesuaikan dengan pada saat kalian pertama kali install web servernya itu. Di situ kan suruh bikin password, nanti itu passwordnya apa. Setelah itu di sini kita manggil register drivernya ya dengan driver manager. Nah, tadi sebelumnya sudah diimport dulu ya driver manajernya titik register manager. Lalu koneksi sama dengan driver manager titik get connection untuk mengkoneksikan yang dikoneksi URL-nya, user dan password. Nah, setelah itu apabila sudah terkoneksi, nanti kalau connection-nya sukses dia akan menampilkan pesan ya, connection sukses. Nah, catch ditutup, exception jika kalau ternyata connection-nya failed, maka akan menampilkan pesan connection failed atau gagal. Return koneksi, balik ke koneksi lagi. Jadi di sini bikin objek koneksi dulu tadi di atas ya. Setelah itu di sini kelas utamanya, fungsi utamanya adalah public static void main, isinya di sini tinggal panggil get koneksi. Nah, ini kelas ini coding pada kelas koneksi titik Java ya, untuk mengkoneksikan pertama kali ke database-nya. Tapi pada saat kita jalankan ini syaratnya adalah database Apache-nya tadi
sudah harus nyala. Posisi servernya sudah di start ya, sudah nyala. Nah, nanti pada saat kita run dan lihat hasilnya, maka nanti kalau koneksi database berhasil, maka akan menampilkan pesan connection success seperti ini. Oke, berarti tandanya koneksinya sukses bisa dilanjutkan. Dan jika koneksinya gagal, maka pesannya seperti ini, connection failed. Nah, untuk malam ini materinya ini saja dulu ya, yaitu bagaimana cara pertama kali mengkoneksikan ke database. Oke, silahkan dicoba. Silahkan dicoba dan praktekkan. Kalau misalkan berhasil, nanti minggu depan kita baru buat ke tahap selanjutnya. Jadi bertahap ya Ibu akan mengajarkannya. Untuk pertama koneksiin dulu, kalau koneksinya udah berhasil, sukses, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Materinya sampai sini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.